Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan saat ini akan kita bahas tentang sirah sejarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat sirah ini adalah sesuatu yang penting sekali. Bahkan Al-Imam Zuhri mengatakan di dalam Ilmul Maghazina, khairud dunya wal akhirah wa huwa awwalu man allafa fisyar. Kebaikan dunia dan akhirat adalah mereka para ulama yang pertama kali menyusun tentang sejarah-sejarah daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya seorang sahabat yang terkenal, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau selalu mengajarkan kepada para putra-putranya tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi berperang, bagaimana Nabi melakukan satu keputusan. Sehingga Sayyidina Sa'ad mengatakan, ya bunayya, hadi syarafu abaikum fala tansu dzikraha. Wahai anakku, ini kemuliaan daripada orang tua kamu, maka jangan sampai kamu melupakan untuk membahasnya, menyebutkannya, mengulangi. Ini tentang perjalanan daripada orang tua kamu ketika berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena daripada hal itu, mengetahui keutamaan Nabi dan kemuliaan daripada Nabi serta kemuliaan daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemuliaan daripada orang-orang Quraisy, karena memang Nabi daripada suku Quraisy, kemuliaan daripada orang Arab, karena memang Nabi adalah daripada bangsa Arab. Semuanya itu adalah menjadi sebab-sebab yang memperkuat daripada iman. Maka daripada ini, alangkah baiknya, alhamdulillah, dalam media dakwah kita akan kita bahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pertama kali, sebelum kita membahas tentang siapa dan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, lebih baiknya alangkah dahulunya kita akan bahas tentang seputar Quraisy. Karena memang Nabi daripada suku Quraisy. Bagaimana keutamaannya orang Quraisy dan seterusnya. Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas disebutkan dalam satu riwayat mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang Fulan bin Fulan, dia telah membunuh kepada lelaki daripada Bani Saqif. Maka apa kata Nabi? Ab'adahullah innahu kana yabghudu Quraisy. Semoga Allah menjauhkan dia daripada rahmatnya. Kenapa? Sesungguhnya si pembunuh tadi adalah orang yang benci kepada orang Quraisy. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis yang marfu', Quraisy salahun nas. Orang Quraisy ini menjadi kunci kebaikan manusia. Artinya manusia tidak akan baik sebelum mereka baik lebih dahulu. Sebenarnya makanan itu kuncinya pada garam. Kalau garamnya kurang, garamnya nggak baik, maka semuanya jadi nggak baik. Tapi kalau garamnya pas, maka semuanya makan apapun, daging dan sebagainya akan menjadi nikmat dan bisa dinikmati. Oleh karena daripada itu, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas juga meriwayatkan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man yurid hawana Quraisy ahanahallah. Kalau ada orang dengan sengaja, dengan hasudnya, dengkinya, dia kepingin menghinakan orang Quraisy, justru orang itu akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa kenapa Nabi mengutamakan orang Quraisy. Faddala Rasulullah SAW Quraisy bisab'i hisal. Nabi mengangkat keutamaan orang Quraisy karena ada 7 hal. Di antaranya, yang pertama, dan itu Allah berikan keutamaan kepada orang Quraisy, tidak Allah berikan kepada sebelumnya dan setelahnya. Kenapa? Al-khilafah fihim, khulafa'ur rasyidin, yang dikenal dengan al-udul, orang yang adil, yang sudah ditafsiri oleh Nabi Muhammad SAW,
setelah Khulafaur Rasyidin baru Mulukun Adud, seorang penguasa yang menggigit dan seterusnya. Khulafaur Rasyidin mereka semuanya orang Quraisy. Yang pertama. Yang kedua, al-hijabah fihim. Terjadi ayat hijab juga tentang orang Quraisy. Kemudian di mana ashabul fil, pasukan gajah yang akan menghancurkan daripada Ka'bah. Pertama kali yang menghadapi mereka dan berdoa untuk kekalahan daripada ashab fil, pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah, juga orang-orang Quraisy. Dan bahkan orang Quraisy adalah mereka orang pertama kali yang mengijabai dakwah Nabi Muhammad SAW selama 7 tahun. Ada yang mengatakan selama 10 tahun. Mereka kecil, mereka disiksa, mereka tetap kuat sebelum Islam sampai kepada orang-orang Ansar, kabilah Aus sama Khazraj. Dan bahkan kita ada satu ayat yang terkenal yang diturunkan oleh Allah, li'ilafi Quraisy. Artinya orang-orang Quraisy ini memang adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga disebutkan di dalam satu hadis bagaimana Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang dikatakan menghafal 1 juta hadis, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan alimul Quraisy, ya, la tasubbu Quraisy fa inna alimaha yamla tibakal ardi ilma. Nabi mengatakan jangan kamu mencela orang Quraisy. Kenapa? Karena orang alim daripada orang Quraisy ketika dia alim, ilmunya akan benar-benar memenuhi daripada dunia ini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, pakar hadis, beliau mengatakan yang dimaksud dalam hadis ini sepengetahuan kami tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Syafi'i. Makanya kalau kita lihat madhab terbesar daripada 4 madhab adalah madhabnya Al-Imam Syafi'i, karena beliau adalah salah satu sahibul madhab daripada orang Quraisy. Oleh karena daripada itu, ya, dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW memang Allah pilih mereka daripada bangsa Quraisy. Oleh karenanya Nabi pernah mengatakan ahibbu Quraisy fa inna man ahabbahum ahabbahullah. Cintai orang Quraisy, karena mencintai orang Quraisy sama dengan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang Quraisy. Kemudian tentang Arab. Maaf, jangan kemudian kita dikit-dikit benci kepada Arab. Kita tahu kenapa Allah memuliakan Arab atau bahasa Arab. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Logatnya ahlul surga juga pakai bahasa Arab. Ya, dan juga kita tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah daripada bangsa Arab. Pernah satu riwayat Al-Imam Turmudi daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan qala Rasulullah SAW. Nabi pernah mengatakan, ya Salman la tabghuduni fatufariqu dinak. Wahai Salman, jangan sekali-kali ya kamu benci kepada aku. Kenapa? Kalau kamu benci kepada aku, hati-hati, kamu akan terpisah daripada agama kamu. Kamu akan menjadi orang murtad. Qultu ya Rasulullah. Maka Sayyidina Salman mengatakan, ya Rasulullah, abghaduk kaifa abghaduk wa bika hadani Allah. Bagaimana mungkin aku bisa benci kepada engkau, dan dengan engkaulah Allah kasih hidayah kepada aku. Gak mungkin aku benci kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, tabghadul Arab fatabghaduni. Kalau kamu benci orang Arab, itu ternyata itu alamat kamu benci kepada aku Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengatakan dalam riwayat Al-Imam Tabrani daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan la yabghadul Arab illa munafik. Tidak membenci kepada orang Arab kecuali dia adalah orang munafik. Alhasil dari sini, alhasil daripada sini, gimana kita harus benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, semuanya, dari sukunya, dari bangsanya, ya, cinta tetap harus ada, apalagi kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian kita seperti orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Mereka terlalu cinta mungkin dengan keluarga Nabi, itu akuan mereka, tapi mereka membenci kepada sahabat Nabi. Enggak benar. Atau mungkin jangan juga seperti orang Khawarij, mereka terlalu cinta kepada sahabat tapi membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Atau juga jangan seperti orang-orang Romawi atau Yunani, kadang-kadang mereka enggak mau benci sama keluarga Nabi, benci kepada sahabat Nabi. Jangan. Mereka para sahabat Nabi, keluarga Nabi
adalah orang-orang yang selalu bersanding di sanding Nabi di saat Nabi berdakwah menyampaikan Islam, sehingga Islam datang kepada kita, sehingga dengan hal itu menjadikan sebab di mana kita dapat hidayah, kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kepada kita cinta kepada sahabat Nabi seperti Al-Qur'an membolehkan sahabat Nabi. Kita juga wajib cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Qur'an telah memerintahkan kepada kita, wajib kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit mungkin tentang sirah yang akan kita lanjutkan. Ya, di pertemuan akan datang kita akan membahas bagaimana tentang awal dakwah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi awal-awal daripada dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cukupkan saja. Di mana dalam satu riwayat Nabiullah Adam alaihissalam, ya, ketika beliau melakukan satu kesalahan sehingga dalam salah satu doa munajah Nabi Adam yang menyebabkan Nabi Adam diterima, nah, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, bi hurmatil hadzal walad irham hadzal walid. Ya Allah, dengan keberkahan ini anak, yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rahmati atau terima taubah daripada al-walid, orang tuanya, ini Nabi Adam alaihi salam. Sekali lagi insyaallah kita akan terus kajian tentang sirah Nabi. Semoga itu menjadikan sebab untuk lebih kuat iman kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.